حمد الشاكر حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak sekalian, mari kita buka kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah bersama sekalian pada pagi hari ini kita dimudahkan kembali oleh Subhanahu wa taala untuk bisa sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan sedikit untuk tafakkur fiddin sebagai bagian dari upaya kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar, ilmu yang tepat, kita akan bisa meningkatkan kualitas ibadah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, kita masuki pembahasan yang kelima, masih berkaitan dengan rukun-rukun sholat, yaitu tentang bacaan Al-Quran di dalam sholat. Yaitu para ulama telah mensepakati bahwa la tajuzu sholatun bi ghairi qiraatin la amdan wa la sahwan. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh sholat itu tanpa ada bacaan Quran sama sekali, baik itu disengaja maupun lupa. Jadi kalau kita sholat lupa maupun sengaja tidak membaca sebagian dari Al-Quran, maka la tajuz, tidak boleh, artinya tidak sah. Kecualinya apa? Kecualinya illa syai'an rumiya an Umar radhiyallahu anhu annahu shalla fanasiya al-qira'ata. Kecuali ada sebuah dalil yang diperselisihkan validitasnya, kesahihannya dari khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah sholat, maka beliau lupa tidak baca Al-Quran. Fakira lahu bidzalika, maka kemudian ditanyakan kepadanya, maka dia katakan kaifa kana ruku' wa sujud, gimana ruku' dan sujudnya? Fakira hasan, bagus. Maka dia mengatakan la ba'sa, kalau gitu enggak apa-apa. Tapi hadis ini bahwa hadis gharib indahum, hadis yang asing. Atau khadahu Malikun fi muwatta'ihi fi ba'd riwayat, tapi ini ada dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Wa illa syai'an ruwiya an Ibnu Abbas annahu la yuqra' fi salati sirr. Wa annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salawatin wa sakata fi ukhra. Atau juga ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau tidak dibacakan Al-Quran dalam sholat yang sir, zuhur, asar. Ya. Beliau berkata begini, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salawatin wa sakata fi ukhra. Beliau Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran di beberapa sholat, dan beliau diam, tidak baca Al-Quran di sholat-sholat yang lainnya. Maka karena itulah yang direkam oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka beliau menerapkannya itu apa? Fanaqra'u fima qara'a wa nasqutu fima sakat. Maka kami pun membaca pada sholat yang beliau baca Al-Quran, dan kami diam, tidak baca Quran pada sholat yang kami rekam Rasulullah itu tidak membaca Al-Quran.
Wasilah biduni wal asri qiraatun faqala. Kemudian ditanyakan gimana kalau salat zuhur sama salat asar, apakah baca Quran? Jawabannya tidak. Nah, ini riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak selalu membaca Al-Quran dalam sholat, kadang baca kadang tidak. Wa khudhu jumhur bi hadisi Khabbab annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wa asri qila bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik. Sedangkan jumhur mayoritas ulama itu berpegangan pada hadisnya sahabat Khabbab Ibn Ars radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan membaca Al-Quran ketika salat zuhur sama salat asar. Maka orang-orang bertanya kepadanya, "Fabi syai'in kuntum ta'rifuna dzalika?" Bagaimana kalian tahu kalau Rasulullah itu di salat zuhur sama asar itu membaca Al-Quran? Kan sir, zuhur sama asar kan tidak terdengar. Bagaimana kok tahu kalau waktu durasal itu Rasulullah membaca Al-Quran? Qala bitirabi lihiyatihi, bisa dilihat dari gerakan obah-obahi lihiyatihi, itu jenggotnya tidak diem jenggotnya. Dari belakang kelihatan kalau dia tidak diam. Sebagai makmum itu bisa melihat kalau Nabi itu ketika berdiri itu ada yang dibaca, yaitu syai'un min Al-Quran, yaitu sebagian dari Al-Quran. Nah, dengan dalil seperti ini, jadi kalau kita coba cek ya di alat untuk mendeteksi hadis ini, ada beberapa yang bisa kita ajak ya. Di antaranya ini tadi yang riwayatnya Umar itu pernah ditanyakan oleh orang yang sholat tetapi tidak membaca Al-Quran, tetapi rukuk sujudnya sempurna, ini dikatakan adalah hadisnya ada yang bilang mungkar, ya, mungkoti, terputus sanadnya dan seterusnya, ya, tidak sahih. Sedangkan yang hadis satunya tadi yang Ibnu Abbas kadang-kadang membaca kadang-kadang tidak itu, ini dinyatakan sebagai hadis yang hadisnya sahih yang disebutkan Ibnu Abbas itu merekam Rasulullah itu kadang-kadang membaca Quran, kadang-kadang tidak. Kemudian ditegaskan apakah waktu zuhur sama asar itu dia juga baca Quran? Maka jawabannya tidak ada. Itu versinya Ibnu Abbas. Ini dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Nah, itu kalau hadis yang dipakai oleh pendapat golongan pertama tadi, yaitu yang menyatakan bahwa Nabi itu tidak selalu membaca Quran di setiap rakaat yang beliau lakukan. Wa ta'ala al-Kufi bi hadis Ibnu Abbas fi tarki wujud qiraati bi rak'ataini akhirataini min as-shalah
listiwa'i salatil jahri wa sirri bi sukutin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hatain rak'atain. Maka berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, yaitu hadis Sahih Muslim ini, bahwa Nabi itu nampak ya di dalam pandangan Ibnu Abbas itu kadang-kadang beliau membaca Al-Quran pada beberapa sholat dan tidak pada sholat yang lainnya. Dan dua asar termasuk yang menurut Ibnu Abbas beliau tidak membaca Al-Quran. Maka hadisnya yang dipakai pegangan oleh ulama-ulama Kufah di Irak sana, yaitu fi tarki wujubil qira'ah fi rak'atain akhirataini min shalah, yaitu tidak membaca Al-Quran di dua rakaat yang terakhir dari sholat, misalnya zuhur, asar, isya, termasuk maghrib. Pokoknya rakaat yang ketiga dan empat, ulama-ulama Kufah berpegang pada hadis Ibnu Abbas tadi itu, maka mereka tidak membaca Al-Quran. Listiwa'i salatil jahri wa sirri fi sukutin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hataini rak'ataini. Karena dalam pandangan ulama Kufah ketika mencoba memahami hadis Ibnu Abbas ini, yang dimaksud dengan kadang-kadang Nabi baca Quran sama tidak itu bukan kadang-kadang yang tidak jelas, maksudnya itu ada polanya, yaitu apa? Rakaat pertama kedua itu dibaca, rakaat ketiga atau 3 dan 4 itu yang tidak dibaca. Itu maksudnya. Itu yang dipahami oleh ulama Kufah. Tentu saja juga berpegang pada hadis-hadis yang lain yang berkaitan. Waqtalahu fi qira'atil wajibah fi shalah, dan mereka berbeda pendapat tentang bacaan yang wajib dalam sholat. Jadi kan baca Quran secara umum kan, yang penting Quran ada dibaca sebagiannya, yang tadi kita bahas dari awal tadi itu. Baru bahas tentang Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran. Jadi bisa dikatakan jumhur itu berpegangan bahwa zuhur maupun asar itu membaca Al-Quran. Tetapi kalau dipadukan dengan hadisnya Ibnu Abbas tadi itu, maka kemudian yang masyhur adalah apa? Baca Al-Quran itu ada di rakaat pertama dan kedua, sedangkan ketiga dan keempat itu tidak. Ini baru kita membahas mengenai Al-Quran secara umum. Baru kemudian bab atau subbab berikutnya, waqtalafu fil qiraati al-wajibah fi shalah. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bacaan yang wajib dalam salat itu. Qara'a ba'duhum anna wajibah min dzalika ummul Qur'an liman hafidhuha. Sebagian ulama mewajibkan yang dimaksud dengan Al-Quran itu minimalnya itu adalah membaca surah Al-Fatihah bagi yang sudah hafal. Ada kata-kata liman hafidhuha, bagi yang sudah hafal dengan Al-Fatihah. Karena tidak semua hafal Al-Fatihah. Misalnya siapa? Mu'alaf yang baru masuk Islam, ya, dia bisa jadi dia nggak hafal Al-Fatihah. Yang penting ini ditujukan wajibnya bagi yang sudah hafal, maka wajib dia membaca Al-Fatihah ini. Wa anna ma adaha laisa fi tauqid, sedangkan selainnya itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Wa min haula'i man awjaba fi kulli rak'atin. Sebagian lagi berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah di setiap rakaat. Itu umumnya kita, ya. Ahmadiyah itu umumnya kaum muslimin, ya, Al-Fatihah itu wajib dibaca di setiap rakaat. Ya. Babil man aujaba fi aktsari shalah.
Sebagian lagi mewajibkannya itu di sebagian besar sholat. Kami hukuman aujaba fi nisfi sholat, maksudnya keseluruhan sholatnya. Sebagiannya lagi adalah separuhnya sholatnya saja. Kami hukuman aujaba fi rakaatin min sholat. Sebagian lagi adalah setiap rakaat yang tadi adalah yang penting dalam sholat itu ada al-fatihahnya. Tidak harus setiap rakaat maksudnya. Wabil awali yang di depannya saja. Qala Syafi'i wa Asy'ari ar-riwayat an Malikin wa qad ruwiya anhu annahu in qara'a bi rak'ataini min ar-rubaiyah ajza'athu. Imam Syafi'i dari Imam Malik berpendapat bahwa kalau sholatnya sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, maka kalau ia membacanya itu hanya di rakaat pertama kedua, maka itu ajazat, maka mencukupi. Wa amma man ra'a anna tujzi fi raka'atin wa minhum al-Hasan al-Basri. Sedangkan yang berpendapat bahwa mencukupi di 1 rakaat saja, maka ini pendapat dari Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dan juga sebagian besar fuqaha dari Basrah, Irak. Wa amma Abu Hanifah wa wajib indahu innama huwa qira'atul Qur'an ay ayatin ittafaqat an tuqra. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu berpendapat wajib, menurut dia itu hanyalah membaca Al-Quran, yaitu 1 ayat cukup untuk dibaca, tidak harus lengkap, termasuk Al-Fatihah misalnya Alhamdulillah mencukupi, sah misalnya, sholatnya sah, bukan sempurna tapi sah, boleh. Wa hadza ashabu fi dzalika thalatha ayatin. Murid-muridnya mengatakan kalau 1 gak cukup, minimal 3 ayat. Ayat yang pendek, ayat yang qisar atau ayat yang tawilan, atau 1 ayat tapi yang panjang, misalnya ayat tentang hutang itu 1 halaman penuh. Wa nabi'u al-awnayaini, tetapi ini berlakunya untuk rakaat 2 rakaat yang pertama. Wa amma bil akhirataini yustahabu indahu at-tasbih fihima duna qira'ah. Sedangkan ulama Kufah menyatakan terus nasibnya rakaat yang ketiga atau 3 keempat gimana? Ya disunahkan banyak baca tasbih tanpa qira'ah. Ini menurut ulama Kufah. Wal jumhur yastahibuna qira'ah fiha kulliha. Sedangkan mayoritas ulama mensunahkan, menggemarkan untuk setiap rakaat selalu ada bacaan Al-Quran. Nah, di sini terus kalian petanya, jadi ternyata para ulama itu tidak dalam bacaan ketika berdiri sholat itu tidak seragamnya, bahkan tidak semuanya mengharuskan Al-Fatihah. Tadi kita sebut hanya 1 yang membaca Al-Fatihah, itu pun ada syaratnya liman hafidhuha, bagi yang sudah hafal. Kalau nggak hafal ya dia membaca apapun, kalimat thayyibah itu sudah sah. Orang baru masuk Islam sama sekali nggak punya hafalan Al-Quran, maka gerakan-gerakan kemudian Allah kemudian apa yang bisa, alhamdulillah bisa ucapkan alhamdulillah, itu mencukupi. Kemudian kata yang kedua apa? Ternyata tidak harus Al-Fatihah. Ternyata para ulama itu tidak harus Al-Fatihah. Yang penting syai'un min Al-Quran, diambil sebagian dari Al-Quran, itu sudah sah. Tetapi jumhur memang yang dibaca minimal adalah Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, tapi yang kita pahami ternyata tidak semuanya punya pandangan demikian. Bahkan ada yang sholat sir itu sama sekali tidak ada bacaan apapun dari Al-Quran, tidak juga Al-Fatihah. Jadi
banyak sekali pendapat tentang ini. Ya. Ada yang nggak baca sama sekali di sholat sir itu sah. Ya. Jadi murni gerakan sama tasbih, tahmid, tahlil tanpa bacaan apapun dari Al-Quran. Ada yang lebih naik dikit, itu apa? Hanya untuk rakaat pertama kedua, tapi juga bukan harus Al-Fatihah, tetapi yang penting di Al-Quran. Ya, pendek kan? Itu sudah sah. Ada yang meningkat, itu apa? Meningkat yaitu atasnya dikit, yaitu apa? Semuanya harus baca dan hanya Al-Fatihah. Nah, baru yang lazim kita ini yaitu apa? Semua rakaat itu harus ada Al-Fatihahnya. Kemudian rakaat pertama dan kedua itulah yang ditambahi dengan syai'un minal Quran, yaitu entah baca surah apa, Al-Kafirun, surah Al-Dariyah, apa tadi yang dibaca imam kita tadi. Itu bermacam-macam seperti itu. Nah, kenapa bisa beda-beda seperti itu? Karena memang ada beberapa dari yang nampak kontradiktif. Di antaranya apa? Fa'aduha hadis Abi Hurairah yang sahih, anna rajulan dakhala masjidan wa shalla thumma jaa'a fasalama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli fa shalla thumma jaa'a. Dasar ini ada hadis yang cukup panjang, hadis sahih ini dari sahabat Abu Hurairah, bahwa seseorang itu masuk masjid dan dia sholat, kemudian Nabi datang dan dia mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian Nabi kasih pengarahan, irji fasolli, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu tadi belum sholat. Itu terus begitu, dia sholat. Kemudian Nabi memerintah lagi untuk mengulang lagi sampai 3 kali diulang sholatnya. Setelah 3 kali diulang, akhirnya orang tadi tanya, waladzi ba'atsaka bil haqq ma ursilu ghairuhu, demi zat yang mengutusmu dengan benar, apa maksudnya salah saya apa? Ada yang lebih baik bagaimana salatnya? Maka faqala alaihi salatu wasallam, maka Nabi sabdakan, idza kunta ila shalah, kalau kamu mau salat, fa asbigil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu'mu, tumastaqbil al-qiblata, fakabbir, kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah, tsumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini tidak disebutkan Al-Fatihahnya. Ini redaksinya, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah kamu dengan tumanina, rukuk yang sempurna. Sumarfa hatta ta'dilan qa'iman, kemudian berdirilah, angkatlah kepalamu, kemudian i'tidal dengan sempurna. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah dengan tumanina, sempurna sujudnya. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduklah dengan sempurna. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah dengan sempurna tumanina. Sumarfa hatta tastami'a qa'iman, kemudian bangkitlah untuk masuk rakaat berikutnya. Semangat dari kami sholat 3, kemudian begitulah kamu sholat seluruhnya. Ini kata-kata summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, inilah yang menjadi sebab, karena memang tidak sore yang dibaca itu yang mana. Enggak ada Al-Fatihahnya di sini. Ya, di sini enggak disebutkan harus Al-Fatihah. Yang penting apa? Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, gitu. Wa amma mu'aridu li hadza fa misani sabitani muttafaq alaihima. Adapun hadis yang lainnya dari muttafaq alaih ada dalam
dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ada dua buah hadis. Yang pertama, hadis dari Ubadah bin Samit, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini ini hadis pertama, muttafaq alaih. Satunya lagi hadis Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayakhidajun. Nabi sabdakan SAW, siapa yang sholat di suatu sholat dia tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka dia khidaj. Khidaj artinya yang kurang, tidak cukup ya. Hadis yang pertama tadi, yang awal tadi, dohirnya annahu yujzi'u min qira'ati fi shalah ma tayassara min Al-Qur'an. Hadis yang pertama tadi kan yang penting ada di Al-Qur'an itu sudah sah gitu. Tapi hadis yang Ubadah dan Abu Hurairah yang kedua ini, yang kalian anna umal Qur'an syartun fi shalah. Jelas sekali dua hadis yang barusan kita sebutkan tadi apa? Syarat sahnya harus yang dibaca harus apa? Al-Fatihah itu. Tetapi kalau dikembalikan kepada Al-Quran, Al-Muzammil 20 misalnya, apa itu? Faqra'u ma tayassara minhu, maka baca apa yang mudah dari Al-Quran itu. Enggak disebutkan juga Al-Fatihahnya. Yu'adidu hadis al-Qur'an al-mutaqaddam. Bertahun Nabi ada masalah, ima yakuna dahabu fi ta'bir hadil hadis madzhab Syafi'i wa ima yakunu dahabu madzhab Tajih. Nah, karena itulah kemudian tarik-tarikan dari tarik-tarikan hadis yang Hurairah yang pertama yang sama-sama sahihnya dengan dua hadis Khobab dan Hurairah juga. Jadi satu lawan dua hadis ini sama-sama sahihnya. Tiga ulama itu lebih condong yang bagaimana cara menyimpulkannya itu. Ya, kalau yang madhab al-jamu wa taufiq ya, seperti Muhammadiyah itu caranya ya digabungkan, bukan dikalahkan. Digabungannya bagaimana? Berarti yang wajib itu Al-Fatihah, yang sunnah adalah terserah, yang penting baca Al-Quran. Itulah yang umum. Jadi dua buah versi hadis, satunya tsumma qra' ma tayassara min Al-Quran, satunya Al-Fatihah. Jadi terkait dengan tadi sampaikan salah satunya Al-Fatihah ini adalah wajib ya. Ya. Dalam pengertian ini apakah kita pahami secara teks saja ataukah memang ada yang harus dimengerti dari Al-Fatihah itu? Maksudnya apakah kita sekedar ber-Al-Fatihah dalam suatu membaca saja, atau kemudian kalimat ini dalam hadis tersebut juga kita diminta sebenarnya untuk meresapi, memahami bagaimana Al-Fatihah itu, sehingga tujuan dari sholat untuk zikrullah itu benar-benar bisa kita resapi. Mohon penjelasan. Iya. Jadi sebelum saya menjawab, saya kasih peta singkat dulu tadi ya. Jadi dua versi hadis ini, yaitu satunya mata yassara minhu, satunya
kemudian di rakaat pertama kedua itulah maka ya sholat Al-Quran. Silakan membaca Al-Ikhlas juga boleh, mau satu surah lengkap panjang juga boleh, tidak ada batasannya. Dan kemudian karena maka ya sholat itu dibagi-bagi lagi, hanya rakaat pertama dan kedua, itu gambaran umumnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kemudian sebatas sah saja? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Kalau tanya begitu ya sempurnanya sholat supaya berfungsi sebagaimana yang diharapkan, inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau hanya sebatas gerak-gerak sama umi-umi tok nih, yang bagaimana bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya bisanya paling pas sholat itu saja. Pas sholat insya Allah nggak keji nggak mungkar. Mari sholat jumbo gitu namanya keji mungkar ini pas sholat. Kejinya apa loh pas sholatnya? Nggak ada, mungkarnya apa ya? Nggak ada. Tetapi yang perlu dipahami bahwa kaum muslimin ini bertingkat-tingkat kepahamannya, ilmunya, ya, kesempatannya untuk belajar itu bertingkat-tingkat. Ada sampai yang paling awam, yang tidak tahu sama sekali, belas orang apa-apa, sampai kemudian yang dibicarakan itu sampai yang jelimet-jelimet itu lengkap. Kaum muslim itu ada semua di semua level itu. Nah, semuanya harus ditampung oleh Islam ini. Semua harus ada wadahnya. Makanya kadang-kadang Nabi itu memberikan nasihat itu simpel kepada seseorang, la taqdub bahkan jannah, tidak usah marah masuk surga. Tapi kalau kepada Abdullah bin Maktum itu ketat sekali Nabi itu nasihatnya. Misalnya Abdullah bin Maktum itu kan buta. Nah itu ya namanya buta, ke masjid kan mesti ada yang nuntun, nggak bisa kalau sendirian. Nah akhirnya langganan ada yang nuntun, dan suatu ketika entah bagaimana dia nuntun sudah tidak bisa lagi. Maka dia menghadap Rasulullah, apakah saya wajib sholat jamaah karena saya ini kayak gini kondisinya? Maka kemudian, oh nggak apa-apa lah, untuk kamu nggak apa-apa, nggak datang sholat jamaah. Ini dia pulang, alhamdulillah. Belum menjauh dari Rasulullah dipanggil lagi, sebentar. Nah, kamu dengar ada atau enggak? Ya dengar, kalau dengar kamu harus datang. Ini kan dia bayangkan berat sekali itu. Maksudnya brutal, yang dari yang nuntun, yang selama itu Rasulullah kepada Abdullah bin Maktum itu ketat banget, gitu. Inilah yang hendaknya kita pahami, umat Islam ini bertingkat-tingkat. Rasulullah itu bernasihat itu sesuai dengan makomnya umatnya. Kalau umatnya yang sudah militan itu kayak sama 3 sahabat Nabi yang tertinggal dalam perang itu, oh itu yang dihukum dihajar, ya diasingkan, dan boleh bicara. Sebab boleh bicara sama kita 3 orang yang wa ala salasatin ladina khulifu, itu yang 3 orang yang tertinggal dalam perang itu. Karena itu pelanggaran berat sebagai seorang prajurit. Ini kan nggak bisa diterapkan ke semua orang juga, nggak bisa. Nah maka ya kita ini kalau memang gaya sempurna, ya memang harus belajar sampai yang detail. Misalnya Fatihah itu kan dialog antara, kalau dalam sholat ya, itu kan dialog antara hamba dengan Tuhannya. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, Tuhan hambaku telah mengagungkan aku. Nah gitu.
kalau kita bacanya itu bablas, nggak pakai jeda, ya kan nggak sopan, kan gitu. Nah masa Allah biar tuh nggak dikasih waktu sama sekali. Itu kalau kita bahasa manusia begitu kan. Tapi kalau bahasanya Allah, ya Allah itu maha kuasa, yang sholat itu jutaan, miliaran. Gimana jawabnya? Itu kalau manusia yang ngomong ya gitu. Tapi kalau Allah ya, walaupun bablas ya Allah juga bisa. Allah kuasa untuk menjawabnya walaupun tanpa jeda sama sekali. Karena Allah jauh, terlalu jauh dibandingkan dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Nah, kalau bagaimana kalau Al-Fatihahnya belum apa, disuruh meresapi, gimana? Jadi nggak bisa juga. Bagi yang baru masuk Islam atau yang baru belajar, ya dia bisa. Apa-apa kita sudah alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang sudah lama-lama ini masuk belajarnya terus ya perlu ditingkatkan lah, sehingga dipahami maknanya perkataan ya, di apa namanya diresapi. Ya, makanya bagi yang pengen begitu ya silakan ikut pengajian saya di Abdullah Muhammad Sendiri. Saya ngajar di Solo sepekan sekali, itu ngaji Solo yaitu Rabu sama Kamis. Kalau genap itu Rabu subuh mengajar Kamis. Silakan kalau ada di sana supaya bisa lebih meresapi apa yang kita baca gitu, supaya tidak hanya hafal atau penting guru kewajiban atau sebenarnya melakoni, supaya tidak gitu, tapi betul-betul berusaha kita bisa kata demi kata itu bisa kita resapi dengan baik karena kita paham bahasa Arab itu bagaimana. Tapi saya hanya bisa cari sorok, kalau nahu saya nggak bisa, saya hanya ngambil soroknya saja. Urusan kata kerja aja yang saya urus, yang lainnya saya tidak merasa bisa. Nah itu prinsipnya ya. Semua kita ini harus pada makom yang semakin mendekati kesempurnaan. Bagaimana setiap yang kita lafalkan dalam surat itu gimana kita ngerti artinya, masuk berikutnya kita resapi maknanya, sehingga kemudian akhirnya betul-betul salat kita ini membuahkan yang kita harapkan bersama, yaitu apa? Menjadi pribadi yang bertakwa, yang terjauhkan dari keji dan mungkar. Ada nggih? Ya itu saya kira ada lagi. Jadi saya sudah selesai. Petanya seperti itu, ternyata tidak hanya Al-Fatihah. Beberapa ulama tidak harus Al-Fatihah, yang penting ada yang dibaca. Mayoritasnya Al-Fatihah itu harga mati plus ma tayassara min Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Itu Al-Muzammil 20. Silakan, ada Ibu yang menanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat sholat berjamaah Ustaz, misalnya sholat maghrib ya, ini kan sudah kita ini bahwa semua baca Al-Fatihah ya. Pada saat sholat berjamaah sebagai makmum itu kita membaca Al-Fatihahnya itu mengikuti imam, atau setelah imam itu membaca Al-Fatihah baru kita membaca Al-Fatihahnya, seperti apa Ustaz? Nah, kadang-kadang kan juga kalau apa ya, mungkin ngantuk atau capek itu seakan-akan kita itu khusyuk, padahal rodok-rodok tidur itu Ustaz. Sehingga itu tidak mengikuti imam, ya juga tidak membaca. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, itu juga bagian yang dipersisihkan oleh para ulama. Ya, karena berjamaah itu memang uniknya. Inama jiral imam liyutamma bihi, sehingga keberadaan imam itu dijadikan untuk diikuti. Betul diikuti, artinya ya apa yang diucapkan oleh imam ya kita ikuti, itu prinsip dasar.
Tetapi karena ada hadis yang lainnya, siapa yang mendapati rukuknya imam maka dia mendapatkan 1 rakaat. Berarti kan gak ikut baca Al-Fatihah sama sekali, ya. Datang masuk pas imamnya Allahu Akbar mau rukuk, baru dia ikut rukuk, maka ada hadis yang menyatakan fakot adroka rakaatan, dia dapat 1 rakaat. Nah, dari 2 hadis yang nama penangan para ulama berbeda pendapat tentang keharusan membaca Al-Fatihah bagi makmum yang sholat berjamaah. Ya bagi dua, ada yang tidak perlu baca Al-Fatihah, ada yang harus baca Al-Fatihah. Yang tidak harus baca Al-Fatihah itu karena hadis yang kedua tadi, siapa dapat 1 dapat rukunya imam maka dia sholat. Adapun yang tetap mengharuskan ya karena takut tidak sah, karena ada hadis setelah sholat kalimat dan yakroh tidak sah sholat yang tidak Al-Fatihah. Nah, tapi karena berjamaah maka teknisnya yang ini bermacam-macam. Ada dengan cara apa? Cara pertama yaitu dengan barengi bacaannya imam. Maksudnya barengi itu ya bagaimana yang membacanya ya kita ngikut mendengarkan dan ikuti bacanya. Kemudian cara yang kedua adalah setiap selesai 1 ayat baru kita yang membacanya sebelum masuk ke ayat yang berikutnya. Ini berlaku kalau imamnya itu ada jeda setiap ayat. Nah kalau enggak, maka dia bacanya adalah setelah baladolin amin baru dia baca. Nah ini pun juga tidak mudah mengambil pilihan seperti itu, karena ada ayat faidah Al-Quran fastami'u lahu. Kalau dibaca Al-Quran maka dengarkan dengan baik. Itu dibahas oleh para ulama kapan itu yang wajib itu, karena fastami'u itu suruh mendengarkan dengan baik itu berarti kan wajib. Apakah setiap kita dengar orang baca Quran kita wajib dengar langsung semua, harus tidak boleh ada kegiatan? Nah, akhirnya dikerucutkan yang wajib itu adalah hanya ketika sholat yang kita wajib mendengarkan dengan baik. Nah kalau kita waktu imamnya baca Al-Fatihah atau baca Quran itu kita sibuk membaca, nah, kapan kita mendengarkan imamnya itu? Nah akhirnya terus. Akhirnya ya sudah diam saja. Nah, diam saja itu diperkuat dengan hadis dengan ayat tadi. Kalau ada yang baca Quran dengarkan dengan baik. Nah, terus tambahan Al-Fatihahnya bagaimana? Ya qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam ada bacaannya makmum. Nah itu. Jadi muter. Walhasil silakan dengan pilih yang mantap yang mana. Ya, kalau imamnya iramanya memungkinkan kita baca sendiri, ya silakan dibaca, tidak ada halangan. Tapi kalau imamnya itu ngebut, ya, dan hampir tanpa jeda, maksudnya terus begitu sampai mau rukuk, seperti saya termasuk yang maksudnya nggak ada ampun, ya, nggak ada jedanya. Tapi saya potong-potong, tapi maksudnya tidak banyak, mesti nggak cukup untuk mengikuti bacaan saya. Nah itu yang didengar aja dengan baik. Fastami'u lahu wa ansitu, ya itu. Dengar, ya itu. Nah, ini dua-dua ini tidak ada ketemunya. Silakan itu pilihan aja. Silakan mau mantap itu. Jadi kalau yang tetap baca, mengorbankan, mendengarkan. Tapi mengamalkan hadis, nggak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Kalau yang mendengarkan mengamalkan ayat fastami'u lahu dan bacaan imam, bacaan makmum, dan kemudian siapa tidak bisa rukuknya imam dia tidak bisa 1 rakaat. Tetapi apa? Tetapi kemudian meninggalkan hadis nggak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Ya seputar terus gitu. Jadi kalau pakai pendapat ini, nah ini bagaimana? Pendapat ini bagaimana? Itu terus, itu namanya khilafiyah. Ya sudah kita pilih mana yang mampu saja. Nah, kalau Muhammadiyah bagaimana Muhammadiyah itu?
membaca itu tidak cukup. Tapi kalau kita punya kesempatan membaca, maksudnya baca tanpa mengurangi kita mendengarkan. Mungkin bacaannya pelan, ya, jeda pelan, bukan pelan tapi ada jedanya, bukan pelan ya. Saya salah. Maksudnya ada jedanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Berarti ada waktu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada waktu kapan kita bacanya sebagai makmum. Ya berarti apa? Dengarkan dengan baik. Nah, itu ketawanya setelah jalan, setelah mulai. Nah, kita boleh nggak pesan order kepada imamnya? Boleh kalau dia mau. Pak Imam tolong ada ceritanya saya mau baca soal. Ternyata imamnya bilang nggak mau. Nah, ya sudah sudah. Terserah saya, nah, gitu nanti. Terserah supirnya. Terserah supir. Jadi kalau ada orang jeda, ya malah jadi tanya kalau kita diam aja. Ya, jadi diamnya karena apa? Karena mau terjukkan. Jadi karena apa? Keturun. Orang yang nanti tidak sama apa yang diam aja. Mau coba ya orang pertama mau tahu-tahu Allah Akbar. Demikian dari dengan majelis. Ya, Assalamualaikum.